Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dan Ibu sekalian yang sudah hadir dalam kegiatan Ngopi IGI Kota Bogor. Kali ini memang temanya luar biasa, Kiat Sukses Wirausaha Pemula untuk Guru. Dengan narasumber yang luar biasa juga, Pak Subhanhari MPD, dan nanti ada moderator kita yang gak kalah luar biasanya, Pak Yusran Pasaribu. Saya sendiri, Hestidi Rahmawati, sebagai host. Coba mengingatkan Bapak dan Ibu untuk kelancaran acara kita. Nanti ada dimohon untuk memute terlebih dahulu selama paparan materi, dan nanti dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan di kolom chat ataupun secara langsung dengan dipandu oleh Pak Yusran. Selanjutnya saya serahkan dulu kepada Pak Yusran. Sepertinya sudah tidak sabar lagi. Silakan mangga Pak Yusran. Ya, terima kasih Bu Hesti atas waktunya. Selamat datang Pak Subhan. Kelihatannya masih lelah nih Pak Subhan ya. Oke Bapak Guru Ibu hebat sekalian, malam ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa, yang sangat kita tunggu-tunggu sekali. Di mana beliau akan memaparkan tentang kiat sukses wirausaha pemula untuk guru. Adapun pendidikan beliau itu merupakan S2 di Unindra, lulusan dari Unindra S2, dan S1-nya juga sama. Pengalaman beliau banyak sekali di sini. Kalau kita bacakan satu persatu mungkin waktunya nggak cukup ya. Tapi saya akan ambil untuk yang prestasi karya tulisnya, di mana prestasinya itu terakhir adalah ada dua yang saya bacakan, penelitian dan abdi masyarakat hibah Unindra, e-learning teknologi pendidikan 4.0, kemudian sertifikat instruktur dari Simeo tentang pendidikan 4.0. Untuk kegiatan organisasi juga banyak sekali, cuma saya nggak bisa sebutkan semua. Beliau yang terakhir di sini menjadi pengurus komunitas pendidikan dan bimbingan belajar Indonesia Taman Laskar Ilmu, kemudian juga menjadi ketua HIPMI Kindo Bogor, dan juga merupakan founder komunitas wirausaha pemula Nusantara. Beliau juga merupakan aktivis daripada IGI, yaitu Ikatan Guru Indonesia. Jadi kita di IGI ini sangat-sangat bersyukur ada beliau yang bisa begitu punya pengalaman banyak, punya pengetahuan dan kompetensi yang luar biasa, bisa berbagi ilmu pada kita semua. Mungkin saya tidak bisa memaparkan terlalu banyak karena waktu yang sangat singkat, biar materi nanti bisa dipaparkan panjang lebar. Untuk tempatan waktu, saya persilakan Pak Subhanhari. Mangga, silakan Pak. Oh iya, satu hal. Ya, terima kasih. Waktunya 45 menit ya Pak ya. Waktunya 45 menit kan, sisanya kita gunakan buat tanya jawab. Mangga Pak, silakan. Oke, berarti sampai 9 menit ya. Baik, terima kasih. Sinyalnya barangkali ya. Iya. Masih terputus-putus. Banyak. Iya. Ibu, ya, Pak Yusran dan Bapak Ibu semua ya. Semoga dengan adanya ya. Oke. Putus-putus nggak nih suara saya? Iya, suaranya putus-putus Pak. Putus-putus Pak. Sangat putus-putus Pak. Putus-putus ya. Iya. Ya, kita masih menunggu ya Pak ya. Iya. Kalau udah daring, sinyal, susah. Betul, itulah mudah-mudahan, kendalanya Bu. iya betul. Anak-anak kita juga ngerasain. Kita tergantung oleh itu gitu loh. Ya. Ya, suaranya masih nggak jelas. Iya Pak. Ya.
Kebetulan sinyal Bu ya. Iya. Itulah saya pun demikian di Institut Fisika Bekasi. Gangguan sinyal. Iya. Sinyalnya memang sangat tergantung sekali kita sama sinyal ya. Iya. Seperti malam ini, Pak Subhan terkendala oleh sinyal juga ini. Padahal kita sangat menantikan. Pak Subhan Gangguan sinyal. Menampilkan file yang mana ya, Bu? File 2 Bu. File 2 boleh. Videonya dulu di file 2 Bu. Video tentang bule jualan burger Bu. Oke, siap sebentar Pak. Ya, saya coba pakai kuota data nih di WiFi saya kayaknya ndut-ndutan. Sebentar Pak. Ya, bentar Lagi saya buka dulu ya Pak. Ya, silakan. Boleh jualan burger. Ada tempe, ada burger. Jadi ngintip-ngintip tadi. Sebentar. Ya, silakan untuk teman-teman semua. Itu materi saya buat juga PPT. Jadi kalau misal Bapak Ibu mau menggunakan, silakan didistribusikan ke anak didiknya atau ke teman guru yang lain. Suaranya bisa diperbesar, Bu. Bu Hesti, suaranya bisa diperbesar, Bu. Ya, sekarang suara saya gimana Bapak Ibu? Apakah terdengar? Iya, Pak. Jelas, sangat Pak. jelas sekali, Pak. Ya, Bapak Ibu, ini adalah cerita tentang si Glenn. Ya, dia jualan tempe dan istrinya seorang guru, dan si Glenn pun demikian. Dulu dia seorang guru bahasa Inggris di Jawa Tengah, dan dia juga buka usaha ya. Oke, mungkin saya coba share screen Bapak Ibu ya. Nanti mohon dibantu ya Bu Hesti kalau misalkan Pak. Siap. saya gangguan sinyal ya,
materi sudah saya kasih, tinggal start video boleh. Oke. Ya, siap. Ya, oke, baik Bapak Ibu, mohon maaf ya. Kita coba share screen. Ini share screen-nya apakah bisa di all partisipan buka? Di menu share screen-nya Bu biasanya ada tombol yang screen itu bisa semua gitu. Saya mau share screen. Sudah Pak, boleh. Oke, siap. Terima kasih. Saya coba yang screen file mana ya. Oke, kita langsung materi aja lah. Gitu. Oke, tadi cerita tentang Glenn seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi Glenn pun orang bule, jualan tempe, jualan burger gitu. Nah, masa kita orang Indonesia nggak mau jualan tempe gitu kan istilah kasarnya. Mungkin karena gengsi kita yang besar ya. Oke, itu nanti buat wawasan Bapak Ibu ya. Oke, share screen-nya apakah sudah tampil? Sudah terlihat di teman-teman semua? Sudah Pak. Oke, baik. Suara juga jelas. Oke, alhamdulillah. Saya gedein dulu deh. Mungkin agak berat nih ya. Kemarin habis diinstal 365 ya. Nggak tahu juga atau kenapa ya. Agak berat dipakainya. Oke. Saya gedekan suara dulu. Materinya saya simpan di sini. Oke. Ya. Mungkin saya kasih wawasan juga ya tentang bule jualan tempe. Demikian. Ya lagi loading, mohon bersabar Bapak Ibu. Ya, ternyata kameranya beda ya di HP sama di laptop. Ini laptopnya masalahnya, resolusinya rendah kayaknya. Jadi gelap. Beda kamera mahal sama kamera yang murah. Oke. Belum tampil. Mungkin megapikselnya di HP jauh lebih tinggi, Pak. Ya, betul. Ada di laptop. Kalau Ya. laptop kan standar. Ya. Kemarin mau beli update harganya 250.000. Oke, tunggu ya teman-teman semua. F5. Belum muncul F5-nya. Oke, sudah. Baik, perkenalkan nama saya Subhan Hari. Ya, Bapak Ibu tadi sudah diperkenalkan. Apa lagi dia? Oke. Tidak usah perlu di-search ya. Ya, baik. Materi malam ini adalah menarik ya. Bagaimana guru untuk belajar wirausaha ya. Wirausaha apa yang bagus buat para guru? Wirausaha apa yang bisa modal kecil ya dan bisa untuk menambah pengalaman Pak Ibu semua. Nah, ini akan kita kupas malam ini ya. Mudah-mudahan bisa menginspirasikan Bapak Ibu semua. Oke. Ya. Inilah saya sebagai pendamping UMKM, saya juga sebagai dosen Unindra, dan saya pula sebagai relawan PJ Fisiotetik Komdik Bekasi.
Saya juga sebagai fasilitator nasional BPOM non-PNS, ya, dan saya mendirikan usaha LKP Tali Training Academy, dan yayasan yang saya buat adalah yang bernama Yayasan Wirausaha, Karya Wirausaha Sinergi, dan di dalamnya ada Ikatan Organisasi Wirausaha Pemula Nusantara, dan saya pun bekerjasama berkolaborasi dengan pendamping UMKM Hipmikindo Bogor, dan saya pun sebagai ketua Hipmikindo Bogor. Jadi Bapak Ibu yang wilayah Bogor bisa konsultasi apa saja tentang wirausaha ke saya. Insya Allah itu free, gratis ya. Jadi kita berbagi ilmu, berbagi rezeki, disitulah nanti rezeki kita dari mana saja Bapak Ibu. Oke. Ya, sebelum dimulai saya mohon izin pada Bapak Ibu dan kawan-kawan semua yang sudah expert ya, saya untuk berbagi pengalaman dan cerita ya. Saya di lapangan, pengalaman saya mulai dari usaha tahun 2007, ya lanjut, jatuh bangun juga 2009, dan alhamdulillah saat-saat inilah yang sedang naik daunnya seperti itu. Ya, itu tidak mudah, dibutuhkan kerja keras dan survival. Kalau kita tidak survival, kita akan tutup dan kita akan down atau kita akan menjadi frustasi. Nah, itulah yang diperlukan mental para guru ya. Karena saya juga background-nya guru, sehingga itu menjadi wawasan saya juga untuk berbagi ke teman-teman. Oke, ini tidak perlu dijelaskan juga, Bapak Ibu sudah tahu ya, menurut undang-undang ya, guru adalah pendidik profesional ya, dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik dan para pendidik anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Guru juga yang patut digugu dan ditiru. Nah, ini berat ya, Bapak Ibu sebagai guru itu, Bapak Ibu sebagai teladan anak-anak juga gitu ya, patut ditiru, patut digugu. Nah, itu guru. Guru juga manusia ya, mentransfer ilmu, menyampaikan kembali kepada orang lain. Itu guru. Ya, jadi bukan pinter buat kita doang, enggak, tapi kita buat orang lain gitu. Ya. Oke. Nah, saya menyinggung arti wirausaha ya. Wirausaha adalah orang yang pandai atau berbakat mengenali produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun operasi untuk pengadaan produk baru, memasarkannya, serta mengatur pemodalan operasi. Ya, itu wirausaha menurut KBBI. Nah, wirausaha juga orang yang berani mengusahakan suatu pekerjaan, baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain, gitu. Nah, wirausaha juga adalah bagaimana kita ya bisa menolong orang banyak ya. Itu awal dasar wirausaha Bapak Ibu. Bapak Ibu untuk bekerja misalkan ya, membantu orang banyak dengan adanya organisasi membantu orang banyak, itu pun wirausaha. Bapak Ibu membentuk IGI, Ikatan Guru Indonesia, itu pun wirausaha. Bapak Ibu membentuk organisasi Siameo misalkan, bukan Siameo itu Bapak Ibu ya. Artinya Bapak Ibu perlu wawasan tentang adanya Siameo ya. Siameo Suite of Organization ya, panjangnya. Ya, dari Siameo itu adalah sebagai salah satu usaha juga, wirausaha juga dalam bentuk organisasi yang tugas utamanya adalah menolong orang banyak. Gitu. IGI pun demikian, WPN pun demikian. UKM demikian juga yang berfungsi untuk menolong orang banyak, itu salah satu dasar awal wirausaha gitu. Oke, kalimat pembuka saya bertanya nih. Kita tektok aja interaktif ya, Bu Hesti dan Pak Yusran ya. Kebetulan saya ditemani oleh Bapak Ibu yang luar biasa. Bu Hesti mohon izin. Ya, ketika Bu Hesti mau buka usaha nih, saya mengkritiknya Bu Hesti dan teman-teman semua yang menyimak mau buka usaha. Calon-calon. Okay. Ya. Bapak Ibu yang PNS atau tidak PNS mau buka usaha, itu aja mesti saya sampaikan dulu. Saya tanya ke Pak Yusran dan Bu Hesti. Pak Yusran, kalau Pak Yusran buka usaha tujuannya untuk apa, Pak? Untuk menambah income yang jelas. Jangan baca dulu, tadi kan Bapak panitia udah baca duluan ya. Ya, Bu Hesti apa Bu Hesti? Kalau tadi baru di awal sebelum Pak Subhan masuk tuh sempat ngomong buat nanti pensiun, jadi ngisi waktu aja gitu, punya kegiatan apa gitu. Itu tidak salah Bapak Ibu ya, ada memang seperti itu. Tapi tujuan utamanya adalah apakah kita tujuannya untuk profit, mendapatkan uang, gitu kan?
Ya, deng. Apa ya? Jadi tujuan utama kita buka usaha itu bukan cuma profit doang, Bapak Ibu. Ternyata orang yang tujuannya hanya profit itu salah. Ya, bukan salah ya, kurang tepat menurut saya gitu ya. Kurang tepat. Jadi tujuan utamanya adalah, nah silakan dibaca Bapak Ibu. Tujuan utama adalah bagaimana kita membantu orang banyak sehingga muncullah ide-ide kreatif brilian lainnya. Contohnya apa? Bikin rumah singgah untuk anak-anak kurang mampu. Apalagi? Apalagi ya? Contohnya nggak usah jauh. Bikin wifi di RT RW. Enggak, contohnya Ikatan Guru Indonesia. Apa tuh? Oh iya. IGI itu kan organisasi membantu orang belajar. Ketika muncul orang banyak, muncullah ide brilian. Yuk kita ngadain Zoom, webinar, Webex, ya Google Meet. Nah, maka setelah acara itu atau kegiatan itu muncullah interaksi, silaturahmi, berjualan, bertransaksi. Oh, Ibu rumahnya di mana? Ibu usaha apa? Gitu ya. Dari asal kegiatan webinar-webinar gratis yang membantu orang banyak. Muncullah, Pak Yusan usaha apa Pak Yusan? Oh, saya jualan baju yang kayak gimana Pak Yusan? Boleh saya lihat dong? Oh, kayak gini. Tapi kan Bapak guru ya? Iya, saya udah PNS, tapi Bapak bisa sempat waktunya, gitu kan. Nah, itulah salah satunya kita memang banyak. Begitupun saya dengan Wirausaha Pemuda Nusantara dan Hipmikindo gitu ya. Jadi kita mengadakan event-event gratis, membantu orang banyak, membantu mereka mengatasi solusi-solusi atau permasalahannya, menemukan solusi. Nah, nanti dari situlah muncul adanya transaksi gitu. Itu karena kita menolong banyak. Begitupun saya dengan teman-teman instruktur VCT ya, dengan daerah Bekasi gitu ya, dengan teman-teman yang Seameo yang itu adalah kita membantu orang banyak. Itu salah satu modal pertama kali wirausaha. Tuh nggak dinyangka-nyangka, mungkin Bapak Ibu ada instruktur VCT ya. Nggak disangka-sangka ternyata rezeki itu saya dipanggil menjadi narasumber. Saya dipanggil misalkan ada teman dari sekolah itu mau nyewa akun Webex-nya, mau pakai akun Zoom-nya. Saya ngerti, saya peduli dan mereka setelah itu mereka berlangganan. Itu kan hasil kita berbuat baik. Hasil kita menolong orang banyak. Kita nggak mikirin dari orang yang kita bantu, tetapi dari orang lain. Gitu. Saya membantu guru-guru pelatihan digital yang waktu VCT 22 ada Bu Metri, maaf Bu Metri, ya Bu Numayun dan teman-teman gitu ya. Nyata endingnya saya membantu orang banyak, mereka kenal saya, mereka ketika ada yang mau pesan beli ke saya, gitu. Saya nggak jualan, tapi mereka kenal saya dan mereka masuk WhatsApp saya, Pak saya mau langganan Webex gitu ya. Padahal saya nggak iklan gitu ya. Karena trust, percaya, yakin Bapak ini pasti benar dan tanggung jawab gitu. Sehingga orang mau beli gitu. Jadi awalnya itu membantu orang banyak. Sehingga muncullah ide-ide brilian lain. Saya dengan BNSP pendamping dan saya sebagai fasilitator nasional BPOM ya. Saya pertama edukasi aja teman-teman sosial tuh nggak digaji, nggak mikirin gaji gitu ya. Alhamdulillah, nyata sekarang ini orang BPOM mengangkat saya ada surat perintah untuk menjadi fasilitator nasional. Itu saya digaji dari BPOM, gitu. Nah, saya berbagi aja secara mental, berbagi tanggung jawab mereka dan mereka mengerti, paham, alhamdulillah gitu ya. Mereka nggak usah bayar saya digaji oleh negara, gitu. Nah, seperti itulah. Nanti kita akan muncul lagi bisnis-bisnis yang lain seperti mulai dari kelas saya menjual travel dan saya menjual properti gitu ya. Itu cerita saya nanti ya. Kita lanjut dulu. Oke. Nah, ini yang penting ya Bapak Ibu. Jadi, tujuan utama buka usaha itu bukan profit, yaitu bagaimana kita membantu orang banyak. Istilah lain itu adalah sedekah. Sedekah adalah rumus usaha. Rumus usaha itu, rumus bukan punya fisika, kimia, biologi, farmasi gitu ya. Mungkin Bu Meti kan ngajar di farmasi ya Bu Meti ya. Ternyata rumus itu kimia, bukan rumus kimia, bukan rumus farmasi aja yang punya rumus. Ternyata usaha pun punya rumus. Gitu. Bapak Ibu boleh lihat ya, perusahaan atau PT gitu ya, atau restoran 2 bulan, 3 bulan. Setelah itu tutup. Gitu ya. Lihat amalnya. Lihat sedekahnya, pernah berbagi nggak dia? Gitu ya.
pernah nggak minimal lah hari Jumat misalkan buat anak yatim restoran itu dibuka gitu ya, atau kalau nggak buat kegiatan amal ngadain event boleh setiap hari Jumat waktunya jam sekian pasti rame, saya yakin gitu ya. Nah itu jadi niatnya seperti itulah, kayak saya buka bimbel gitu ya, Bapak Ibu boleh buka bimbel juga, is okay. Buka bimbel, ketika bimbel itu saya dulu tahun 2007 saya masih konvensional, masih ilmu masih cetek gitu ya, buka aja. Tapi kok kayaknya ada yang salah nih ya, siswanya 2 orang, 3 orang gitu ya, pasti ada yang salah nih. Makanya saya cari apa gitu ya salahnya itu. Ternyata ya salahnya itu adalah sedekahnya kurang, Bapak Ibu. Jadi atas dasar itulah sekarang ada anak yatim atau yang duafa itu 20 orang itu saya gratiskan gitu. Dan saya dengan teman-teman saya ada yang membantu donasi, ya kita bantu donasi sebulan dia 50.000, dan sekarang mereka bisa buat beli pulsa kuota, kita ganti 50.000 untuk mengganti beli pulsa kuota ya, untuk mereka kan belajar juga di sekolah. Nah itu juga mereka kita bina setiap hari Minggu gitu ya. Nah jadi binanya tentang wirausaha, jadi saya akan mengkreditkan mereka walaupun kurang mampu atau anak yatim, mereka untuk belajar wirausaha. Nanti mereka nggak bakal minta-minta lagi ke orang lain. Justru mereka lah dengan hasil jualan mereka membantu donasi ke teman-teman yang lain, gitu. Jadi mindsetnya kita ubah, mereka yang anak yatim atau yang duafa, mereka untuk belajar wirausaha, justru uang dari mereka mampu menyumbangkan untuk orang lain. Kan harusnya mereka yang disumbangkan ya, tapi mereka yang nyumbangin orang lain, gitu. Itu kan luar biasa mikiran yang lebih saya aja nggak kebayang gitu ya, ternyata mereka memikirkan sampai di situ gitu. Nah itu yang mesti kita klikkan gitu, rumus usaha ya. Jadi ini yang nggak dikupas di dalam kurikulum. Sini yang ngajar wirausaha siapa, ada nggak seperti ini? Ada, saya udah baca bukunya. Ya, jadi sedekah itu ilmu pasti ya Bapak Ibu, sebagai rumus usaha. Boleh sekarang dimasukin lah ke dalam kurikulum wirausaha ya. Kalau di SMK itu produktif, kalau di SMA namanya masih mulok ya, masih mulok kan ya? Mulok wirausaha ya? Saya lupa. PKWU ya. PKWU. KWU, kewirausahaan. Ya kewirausahaan, tapi bukan mulok ya? Bukan. Kan. Mata pelajaran. Pelajaran ya. Oke. Saya juga kemarin melatih wirausaha tapi masih di Bekasi ya, maaf ya. Nanti di Bogor tinggal di Japil lagi lah. Oke. Nah, kita harus tahu dulu nih mental karakter pengusaha ya. Guru jadi pengusaha bisa? Bisa banget ya. Apakah guru wajib wirausaha? Wajib. Ya, bagi saya guru tuh wajib wirausaha. Kenapa? Guru ya, kita sebagai guru, saya sebagai dosen, mengajar itu adalah amal saya gitu ya. Amal saya kepada anak didik. Ya, justru saya penghasilannya lebih besar itu di bisnis. Gitu. Walaupun di dosen saya lebih besar di bisnis. Saya jual properti, jual travel. Untungnya lebih gede di properti sama travel. Gitu. Properti itu kalau kita jual rumah, untungnya dapat 2,5%. Harga rumah 100 juta. Dapat untung 2,5%. Dapat berapa, Bu? Pak? 2,5 juta. Iya, itu gaji honorer udah nutup ya Pak. Ya, nutup. Gitu. Nah, ya maaf ya Bapak Ibu ya, itu sebagai inspirasi Bapak Ibu ya. Itu freelance Pak Bu, nggak tetap freelance. Saya jual iklan tuh jam 9 malam, jam 10 malam. Gitu. Mau nggak begitu? Kalau nggak mau capek nggak usah. Ya, saya tantang Bapak Ibu nih, nggak mau capek nggak usah. Ya, bagaimana menjadi guru yang out of the box ya, guru yang biasa-biasa udah banyak. Kita cari guru yang berbeda ya. Oke, yang kedua adalah tantangan wirausaha pemula untuk guru. Itu tantangan luar biasa ya, Bapak Ibu yang PNS, yang nggak PNS pasti mengalaminya gitu ya. Nah, terus ada perbedaan pedagang dan pengusaha. Oke. Karakter nggak usah ya, Bapak Ibu sudah saya pikir. Oke ya. Mungkin kita sama-sama baca ya, yang suaranya di mute bisa baca dalam hati atau sama-sama ya. Kita bisa. Ya. Kita bisa dengan doa. Kita bisa dengan usaha. Kita bisa dengan usaha. Kita pasti bisa. Kita pasti bisa. Bangkit dari kegagalan, kita bisa. Bangkit dari kegagalan, kita bisa. Gagal bukan akhir dari segalanya. Gagal bukan akhir dari segalanya. Bangun, bangkit, bergerak kembali.
bangkit, bergerak kembali. Saya harus bisa untuk keluarga, bangsa, dan negara. Saya harus bisa untuk keluarga, bangsa, dan negara. Menjadi negara maju selanjutnya, kita pasti bisa. Menjadi negara maju selanjutnya kita pasti bisa. Kita bisa dan kita pasti bisa. Kita bisa dan kita pasti bisa. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Kita lihat ini kalau ketemuan ya. Ini kalau ketemuan lihat kanan kiri. Biasanya kita janji ya Bapak Ibu ya semua ya. Janji kita pasti bisa ya. Kita percaya, kita yakin bahwa Indonesia akan menjadi negara maju selanjutnya. Itu saya sudah yakin itu pasti bisa. Ya. Oke, apa kabar semuanya? Semoga kita selalu menjadi ya pikiran positif kita ya, selalu kita menjaga pikiran positif kita. Kenapa? Karena apa yang kita pikirkan itu bisa menjadi kenyataan. Gitu Bapak Ibu. Oke. Mungkin suara saya keluarnya itu dari sini ya. Oke, saya skip dulu sebentar ya Bapak Ibu. Di sini suara yang ini saya mute kan bisa nggak ya? Coba saya. Feedback nggak ya? Ya feedback Pak. Ada feedback Pak ya. Suaranya tidak. Oke, lanjut lagi ya. 5. Tadi kita sampai di sini. Oke. Agak berat kalau touchscreen-nya di sini. Oke. Ya, ini juga udah kita tanamkan Bapak Ibu yang sedang berusaha, yang sudah punya usaha, tanamkanlah dagangan saya pasti laris, yaitu dalam hipnoterapi dan dunia hipnosis itu perlu ya. Karena ketika kita berpikir apa yang kita pikirkan gitu ya, bisa jadi kenyataan. Gitu. Oke. Fokuskanlah agar menjaga silaturahmi. Bapak Ibu yang tadinya berjualan, berbisnis, nggak pernah ketemu dia lagi, mulai dari nol lagi. Jadi bisnis itu adalah salah satu ajang silaturahmi. Ya, kalau kita silaturahminya berturun, kurang, ya nggak ketemu lagi sama orang-orang yang seperti itu gitu ya. Lama-lama hilang, mulai dari nol lagi Bapak Ibu. Gitu. Unilever, maaf ya misalkan saya menyebut nama, nggak pernah iklan, nggak pernah ngadain kegiatan. Orang lama-lama nggak kenal, hilang lagi, mulai dari nol lagi. Gitu. Begitupun nama sekolah, SMK, ya SMA, nggak pernah ada kegiatan, nggak pernah ada aktivitas medsos gitu ya. Orang nggak pernah kenal, hilang semua, mulai dari nol lagi. Silaturahmi itu penting. Ya, justru silaturahmi lah membangun trust kita. Ya. Oke. Nggak usah, udah bisa 9. Kayak ini. Ya, mental yang perlu ditanamkan kepada guru ya. Jadi, Bapak Ibu, Bu Hesti, mohon maaf, ngajar apa Bu Hesti? Saya sejarah Pak, yang lagi booming. Oke. Pak Yusan? Gara-gara mau dihapus. Oke. Pak Yusan ngajar apa Pak? Ngajar matematik Pak. Wih, keren nih matematik nih. Matematik, suka ngeles ya Pak? Ngelesnya banyak ya dia, matematik ya. Nah, oke. Bapak Ibu yang ngajar matematik, ini saya tanamkan ya. Jadi Bapak Ibu ketika ngajar sejarah, buka usahalah yang kalau memang bisa sesuai dengan mata pelajaran Bapak Ibu, buka usaha di bidang itu. Ya, Bapak Ibu yang ngajar matematik, buka usaha di bidang matematik. Bapak Ibu yang ngajar sejarah, buka usaha di bidang sejarah bisa. Bapak Ibu bisa jadi YouTuber, buka YouTuber itu kan ketika sudah mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, itu bisa mendapatkan uang. Gitu. Nah, Bapak ngajar matematik, Bapak bisa les online. Buka bimbel, saya buka bimbel, Bapak buka bimbel, silakan, it's okay. Ya jangan menanamkan itu saingan, tidak, tapi menanamkan adalah saling melengkapi, gitu. Ya beda sama orang luar negeri itu kalau bisnis sama nggak saingan, tapi mereka saling melengkapi, gitu. Misalkan Pak, saya kurang orang nih Pak, Bapak ada ngajar matematiknya nih, buat daerah Bogor, misalkan. Oh ada nih Pak, siapa Pak? Yaudah boleh Pak, honornya sekian, mau nggak? Kalau nggak mau nggak apa-apa, saya cari lagi yang lain, gitu. Nah. Gitu. Jadi kita seperti itu, saling melengkapi, bukan saingan.
Ya, justru saya kalau mahasiswa saya mengajarkan mereka yang paling minimal ada buka bimbel gitu. Nah, bagaimana dengan guru? Bapak yang mengajar sejarah kan bisa menjadi tour guide atau menjadi buka usahanya travel. Sejarah kan tahu tentang tempat-tempat bersejarah. Ya, Bu. Ibu misalkan dengan candi-candi, Ibu bisa bikin travel tentang candi-candi. Ya, atau studi tour, studi wisata gitu. Nah, matematik pun demikian. Bapak juga nggak mau jualan les-les aja gitu ya. Bapak bisa jual yang produk-produk apa ya, kayak apa sih namanya? Misalkan kayak bentuk balok gitu, Pak. Kayak balok, bola, itu namanya apa sih namanya? Lupa saya. Alat peraga apa, Pak? Alat peraga, betul, alat peraga. Alat peraga, Bapak kan bisa menjual alat peraga gitu. Apalagi maaf ya Bapak Ibu, teman-teman kita yang di daerah gitu ya. Kalau nggak bisa ada modal, reseller aja. Ya, reseller. Jualin produk temen. Dia nggak perlu megang barang. Kalau ada yang beli, bayar langsung. Bayar transfer, dapat komisi. Gitu. Seperti properti saya yang saya jual dulu, saya sebelum punya lahan, saya jualin produk orang. Gitu ya. Saya jualin properti rumah teman saya. Terus saya jualin properti, saya gabung ke agen-agen properti marketing yang freelance. Saya nggak punya rumahnya, tapi saya jualin doang. Ya, ketika laku, transfernya kan ke yang punya rumah, ke developernya. Dari developernya saya sebelum itu MOU dulu, saya komisi saya berapa, gitu. Nah, saya MOU ternyata dari komisi rumah itu saya dapat 2,5%, gitu ya. Nah, itu dari situ alhamdulillah, gitu laku, cair, langsung transfer dari developer ke saya, gitu. Nah, itulah di sela-sela saya jadi guru. Dulu sebelum jadi dosen, saya sebagai guru yang di swasta, ya. Swasta yang honorer gitu ya. Jadi jam 2 udah selesai, saya bisnis gitu. Ya. Oke. Nah, Bapak Ibu yang ngajar mesin ya, buka usaha di bidang mesin, bengkel kan bisa. Ya, Bapak Ibu udah diahli di sekolahnya, ketika pulang dari sekolah ya bisa kan buka bengkel, kalau nggak Sabtu Minggu buka bengkel kan bisa. Ya. Nggak usah bayar-bayar orang dulu deh kalau misalkan belum sanggup membayar orang gitu ya. Di kita aja dulu sendiri. Gitu. Nanti izin usahanya gampang, tinggal bikin izin usaha mikro kecil. Gitu ya, modal 50 juta ke bawah pakai UMK. Itu bikinnya gratis pakai OSS gitu ya. Oke, itu setiap kecamatan itu langsung nasional deh pokoknya. Nah, apalagi yang jago bikin desain grafis. Ini yang bikin flyer saya kan Bu Nur Mahyun ya. Iya. Bu Nur Mahyun bagus bikin jasa pembuatan desain. Bu Nur Mahyun denger nggak nih? Ya, Bu Nur Mahyun bisa buat jasa pembuatan desain untuk anggota IG misalkan 10.000, non IG 50.000. Promosi ya, silakan is oke. Ya Bu Nur Mahyun mau izin Bu Nur Mahyun. Ya, gitu bisa. Ya Bapak Yuslan juga kalau misalkan bisa bikin desain grafis, bikin flyer, ya bisa bikin khusus ya pelatihan pembuatan desain grafis untuk anggota IG 10.000, non IG 50.000 atau anggota IG gratis ya Pak. Non IG 50.000 bisa kan Pak, gitu. Bisa menjadi penghasilan tambahan, bisa masuk kas IG gitu ya. Nanti kalau udah lebih kita bisa jalan-jalan ya Pak. Amin. Amin. Saya di WPN gitu Bu, Pak. Kalau dapat uang lebih, masukkan saya pakai buat jalan-jalan teman-teman juga. Jadi mereka merasakan juga. Oke, Bu Meti mohon izin ya. Oke, nah. Terus mengajar dari yang usaha kita gitu ya. Jadi kita ngajar fisika, kimia, biologi pun demikian. Ngajar biologi, ada nggak di sini yang ngajar biologi Bapak Ibu? Ada, boleh dihidupin sendiri suaranya. Kita langsung tektok aja interaktif. Ada peserta Bu tadi yang daftar dari biologi nggak? Belum ketahuan ya Pak ya. Oke. Nah, tadi ada teman saya sih Pak biologi tapi belum muncul. Oke. Biologi itu, aduh bukan ya. Seru banget gitu ya. Saya biologi, saya jurusan pendidikan biologi S1 saya. S2-nya pendidikan MIPA gitu. Nah, biologi itu banyak banget. Bapak Ibu bisa bikin yogurt, bisa bikin Yakult ya, bisa bikin tempe, tahu, itu jadi wirausaha semua. Gitu kan. Tapi sayangnya waktu kita kadang nggak sempet. Betul. Saya pun ngerasain Bu. Nah,
Saya sekarang lagi melatih mahasiswa saya ya untuk di dalam hewan. Saya sedang melatih mereka untuk bikin kebun binatang serangga. Nah kan, saya kasih Oh, tahu nih. serangga. Kan Serangga, Pak. biasanya kebun binatang Ragunan ya, kebun binatang yang ada itu kan hewan-hewan besar ya. Tapi Iya. kebun binatang serangga Bentuknya berarti mini ya? bentuknya kemuncul nggak mini ya? ide kreatif seperti itu Bapak Ibu? Belum terpikirkan, Pak. Nah, itu sebagai peluang wirausaha gitu. Ternyata kebun binatang serangga itu masih sedikit. Paling yang saya tahu itu baru di Taman Mini. Gitu ya. Terus mana lagi ya saya pernah waktu. Saya lupa nama daerahnya. Nah, ada lagi Taman Kupu-Kupu gitu. Kan itu ketika mereka buka usaha biologi seperti itu, ada lahan sekian, disulap ya menjadi satu ekosistem buatan, ya bikin ekosistem seperti aslinya, orang masuk bayar tiket. Ya kan? Kalau kita sebagai guru, kita lagi ngajar di sekolah, yang di sana kasih orang aja tungguin siapa kayak itu yang kita percaya. Ya, kita gaji. Gitu. Gajinya dari gaji guru kita. Emang pertama harus survival. Saya aja dulu buka usaha bimbel, saya masih pas-pasan, mohon maaf gitu ya. Saya buka usaha bimbel aja, masih belum laris gitu ya. Saya gaji saya guru, saya pakai dulu buat gaji guru, gaji yang standby jaga di situ. Gitu. Kalau nggak cukup, ya saya sendiri yang jaga. Gitu. Oke. Oke, nah ini. Jadi tipsnya adalah pertama harus mau, doa, usaha dari modal kecil dulu Bapak Ibu. Ya, jadi jangan langsung besar kalau masih belajar ya. Ketika kecil, ketika bangkrut kita tidak nyesek. Udah ikhlasin aja. Anggap aja uang yang kita pakai itu adalah belajar kita, bayar belajar kita gitu. Jangan jadikan Pak itu Subhan, sebagai 5 menit lagi, Pak Subhan. ya, baik. Seperti itu ya. Jadi itulah menjadi tantangan kita ya. Oke, nah kita harus banyak networking, harus ikut kegiatan ini itu ya. Nah itu juga harus ada belajar mentor dan harus haus ilmu. Yang terakhir masih banyak lagi, tinggal japri saya. Oke, tantangannya apa? Nih, ini paling penting Bapak Ibu. Nggak jauh-jauh ternyata orang deket kita. Misalkan suami kita, istri kita, itu tantangan. Saudara kita, teman kita, itu tantangan kita. Gitu ya. Pertama yang melalui 3 tahap. Yang pertama kita harus merasakan Bukan. remehkan. Kedua Diremehkan, dimusuhi, Musuhi. dan Baru terakhir baru diakui dengan prestasi. ya. Ya Bapak anak aja nggak diurusin, gimana mau usaha Pak? Ibu lagi apa lagi, anak aja nggak pernah ibu ajarin. Saya maaf ya Bu, Bapak Ibu. Kita sebagai guru, jangan sampai lupa Bapak Ibu, kita juga sebagai guru, ya jangan sampai kita bukan capek-capek. Kita jangan sampai kita ngajar anak orang, tapi anak sendiri. Aduh, Ya, umumnya begitu, Pak Subhan. kenapa itu tanggung jawab kita loh Pak Ibu, utama. Betul. Jadi kadang-kadang mohon maaf juga sama istri ngajar semua sama anak. Anak orang diajarin. Anak orang Anak sendiri dititipin ke neneknya gitu. Ya tapi anak apalagi sendiri ditambah lagi dilesin. usaha yang ibu-ibu atau bapak gitu. Nah, itulah pertama diremehkan, dimusuhi dan diakui dengan prestasi. Kita pelajari situasi dan kondisi, kita belajar beradaptasi. Awal-awal belum bisa kita adaptasi, pelan-pelan lama-lama kita adaptasi. Ternyata harus ada sikap karakter yang kita usaha jalan, di rumah jalan, orang-orang terdekat kita jalan. Pertama-tama kita pasti merasakan diremehkan. Kedua dimusuhi, ketiga baru diakui dengan punya prestasi. Jualan kita makin laris, kita makin kegiatan sana sini gitu ya. Dan itu akan menjadi bermanfaat buat kita sendiri. Ya. Nah ini tantangan selanjutnya adalah berapa lama orang yang kerja. Kerja. Saya lihat waktu jadinya. Maaf ya Pak Ruslan. Berapa lama kerja wirausahawan? Berapa lama, Bu Hesti, Pak Yuslan? 24 jam. Ya, Pak Yuslan? Bisa jadi nggak kenal Tidak ada waktunya, Pak. Mm-mm. Wirausaha tidak terbatas waktunya. Kapan aja. Wirausaha Lebih dari 24 jam. 24 jam, lebih dari 24 jam. Kalau Bapak Ibu nggak mau lebih 24 jam, udah jadi karyawan aja ya. Saya tantang Bapak Ibu atau saya kadakan psikologi terbalik, ya udah karyawan aja lah. Jadi karyawan aja ya. Saya kalau bingung mahasiswa saya atau teman yang dekat saya, aduh gue nggak bisa jadi wirausaha, udah karyawan aja, udah ada.
Ya karyawan itu. Kalau saya, ya saya waktu ke Malaysia, waktu jalan-jalan ke Bali, ada bis ke Bali, ternyata saya tadinya mau jalan-jalan ya. Ada lagi Pak Hari ini ada yang mau MOU gitu ya. Aduh, saya lagi jalan-jalan, lagi acara gitu. Lagi waktu di Malaysia mesti MOU, aduh gimana ya caranya ya. Ya udahlah saya kirim tanda tangan saya kirim ke sekretaris nih tantangan saya begini ya. Udah tantanganin. Aduh. Nah, itu dikatakan pada hari Minggu tuh, Bu. Itulah dikatakan pengusaha itu lebih dari 4 jam. Mau nggak begitu? Kalau nggak mau nggak usah. Ya. Tuh, saya tanya, mampu nggak? Kalau mau jadi karyawan aja, itu pilihan ya, Bapak Ibu. Oke, nah usaha itu nih terakhir ya. Usaha itu seperti denyut nadi, Bapak Ibu, naik turun ya. Makanya ini mungkin sudah saya sampaikan kemarin dari Direktorat SMK ya. Mungkin Bapak Ibu ada yang menyimak. Kalau denyut nadi itu kan kita naik turun ya. Berarti hidup atau mati? Hidup. Hidup. Kalau turun mati. Ya kalau begini Bu, tuh gitu. Nah, kalau data saja mati, Pak. Kita yang gajinya flat 5 juta terus mati. Mati tidak ada kemajuan. Mati ide. Mati Mati kreatif gitu. Kecuali kita gaji 5 juta tapi ada tantangannya. Kita ikut karya ilmiah, kita ikut sana sini gitu, ada tambahan lagi. Itu dikatakan duitnya dia hidup gitu. Saya walaupun sertifikasi dosen ya dari seperti gitu, tapi saya ada kegiatan-kegiatan lain yang menyebabkan saya naik turun. Saya dari wirausaha lagi naik. Wirausaha lagi turun gitu. Sehingga itu menjadikan makna hidup kita, warna hidup kita gitu. Bapak Ibu pasti bisa. Oke, ini yang kecil. Nanti lihat PPT yang saya kasih ya. Udah 8:30. Oke, terakhir deh. Nah, usaha yang sesuai dengan guru ya. Cari aja Bapak Ibu usaha yang modal kecil. Ya. Contohnya YouTuber. Gampang banget. Cari channel banyak-banyak, kalau enggak siswa kita suruh subscribe, kalau enggak subscribe enggak dapat nilai. Saya dengan pemaksaan itu, Pak. Saya dengan siswa saya tulis di kolom komentar ya. Gitu ya. Nanti kolom komentar resumenya apa gitu, komentar di YouTube saya gitu ya, yang tentang waktu itu taksonomi hewan ya. Saya ngajar di biologi taksonomi hewan dan pengantar pendidikan. Kalau di tempat lain saya ngajar yang wirausaha gitu ya. Nah, itu komentar di kolom komentar. Mereka langsung komentar, jangan lupa subscribe ya gitu ya. Nah, itu. Jadi disitulah kita. Nah, ini pun IG harus ada bikin Bogor. Udah ada belum, Meti? YouTube IG Bogor. Udah ada belum, Pak? YouTube. Channel YouTube. YouTube IG Bogor. Channel YouTube-nya. Udah. Oh, udah. Nah, pendaftarannya bisa untuk mendaftarkan IG Bogor. Ya, sedekah. Kalimatnya gini, Bu. Subscribe ya. Saya mau si subscribe. Roja. Ya. Kayak saya di WPN. Saya di WPN sering ngadain seminar ya. Sudahkah Anda, kita nggak memaksa ya, tapi mereka tahu diri biasanya. Sudahkah Anda sedekah subscribe YouTube kami gitu ya di WPN gitu ya, di tentang kita wirausaha pemula Nusantara gitu. Nah, itu alhamdulillah Bapak Ibu ya, dengan situ dengan kegiatan langsung naik cepet banget. Tadinya 300 sekarang udah 700. 730-an deh sekitar gitu ya. Nah, demikian. Intinya kita bagaimana kalau mereka nggak subscribe nggak apa-apa. Kita terus berbagi, kita terus beramal gitu ya, bersedekah. Ya, sedekah kita bukan dari situ, dari mana saja. Begitupun saya gitu. Nah, yang kedua YouTuber, yang ketiga usaha dengan pelajaran kita ampuh. Bapak Ibu yang ngajar farmasi, pelan-pelan lah Bu Meti yang ngajar farmasi bisa bikin resep obat herbal, bisa bikin wedang jahe, bisa bikin jamu gitu ya. Nah, nanti atau siswa kita gitu ya. Siswa kita yang produksi, Bapak Ibu menjadi resellernya. Bisa kan? Misalkan Bapak Ibu sebagai guru wirausaha, siswanya bikin ya, Bapak Ibu sebagai resellernya jualin produk siswa. Gitu. Itu bisa. Ya, dan lain-lain banyak sekali ya. Atau juga yang biologi bisa hidroponik, atau yang fisika bisa bikin hidroponik. Bikin yang fisika atau teknik mesin, bikin hidroponik, dijual hidroponiknya, is okay. Ya, sambil Bapak Ibu bikin YouTuber, bikin teknik-teknik, bikin hidroponik, sekaligus siswa Bapak Ibu nonton juga, sekaligus Bapak Ibu jualan. Gitu. Masukin nama telepon Bapak Ibu di situ. Gitu. Hidroponik jadi, bikin dipanggil. Hari Sabtu Minggu kan Bapak Ibu libur.
Iya kan? Jadi Mas guru Subhan, punten wirausaha waktunya habis. habis ya. Ya begitu. Kan saya bilang wirausaha itu lebih dari 24 jam. Memang Ya, nggak terasa ya. Kerasa ya. Sangat-sangat menarik Gak sekali kerasa. materi. Mm-mm. baik. Oke, perbedaan pedagang dan pengusaha next time ya. Di PPT saya ada. Silakan saya kembalikan kepada Bu Esti. Enggak, Pak Yusran. Oke, terima kasih Pak Subhan. Materinya sangat-sangat luar biasa sekali sehingga waktu yang diberikan Nggak tidak terasa. terasa ya dengan habis. Oke, Bapak Ibu sekalian guru hebat, kita akan membuka sesi tanya jawab. Nanti kita akan coba ambil untuk tahap pertama 3 pertanyaan. Mangga silakan di chat tanya jawab barangkali kalau ada yang ingin bertanya atau bisa raise hand dulu Raise hand Pak Anwar, Pak. Pak Oke. Anwar. Oke, mangga Pak Anwar silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Barakallah ya, mudah-mudahan berkah ilmunya. Amin. Terima kasih ini sangat mencerahkan pada malam ini. Saya Anwar Sanusi dari Bandung. Ya, Alhamdulillah. saya tinggal di Selamat Bogor. datang Bandung. Dekat Ciwidey nggak Pak? Dekat Ciwidey nggak? Di daerah Cimahi pada Larang. Cimahi. Ya. Kita ada lahan jahe merah Pak di Ciwidey. Waduh. Gitu. Sudah Saya nanti asli, silakan pertanyaannya Pak. saya asli di Bogor, Cibalung. Di situ ada jahe merah juga di Cibalung, Kang. Boleh nanti itu diekspor Pak. Baik, saya ingin bertanya dan minta pencerahannya ya, karena sekarang diamanahi Ketua IGI Jawa Barat, begitu ya. Baik. Saya mengadakan donasi guru honor. Jadi kita mencoba untuk memberikan donasi bagi guru honor yang terkena COVID. Harapannya kita bukan donasi aja, sambil memberikan donasi, kita memberikan pelatihan, yang mudah-mudahan pelatihannya entrepreneur, nanti guru honor itu bisa berdiri sendiri, begitu. Yes. Tadi apa yang disampaikan oleh pemateri gitu ya, sangat bagus tuh ya, sehingga nanti kita memberikan kailnya. Nah itu mohon pencerahannya, kira-kira materi apa nih. Sementara kami sekarang yang sedang kepikir mah, guru honor itu kita latih secara IT, dia punya kemampuan dalam beberapa pengembangan bidang IT, nanti kita panggil-panggil untuk pemateri, dan dia dapat fee, begitu. Kalau di Bandung Barat sini, alhamdulillah, guru-guru IGI KBB, kemarin di zamannya IHT, berseliweran tuh ke sekolah-sekolah, karena diundang oleh sekolah-sekolah untuk mengisi IHT. Jadi, pulang-pulang itu, alhamdulillah, begitu katanya. Selain dapat kue juga dapat itu ya, pengganti transport dan terus dapat ilmu. Itu dari saya, mohon pencerahannya Kang ya. Ini sangat tertarik sekali. Harusnya bagaimana sih bagusnya? Karena kalau kita hanya memberikan donasi aja kan hanya sepintas. Tapi kita kemarin mencoba memfasilitasi memberikan kuota, sehingga dari kuota itu pertemuan Zoom kita coba berikan pelatihan. Atur nuhun. Ya, makasih Pak Anwar. Mangga Pak Subhan, apakah kita langsung dijawab atau menunggu pertanyaan selanjutnya? Mau langsung? Oke, mangga Subhan, silakan Pak Subhan, silakan. Baik, terima kasih Pak Anwar ya, Pak Anwar. Untuk apapun itu ya, tidak ada yang sia-sia apapun yang kita berikan, ya pelatihan apapun tidak ada yang sia-sia. Tapi alangkah baiknya nanti disistematiskan gitu ya. Sistematiskan itu pertama secara umum dulu. Nah, secara umum, wawasan secara umum. Nanti kalau sudah secara umum baru diklasifikasi mereka mau buka usaha apa. Kan kita mulainya berarti dari guru pemula nih. Pertama wawasan guru pemula, dia muncul inisiasi, muncul ide kreatifnya, baru dispesialisasi gitu. Yang kuliner ya bidang apa, nanti dilengkapi dengan pelatihan BPOM, pelatihan halal gitu. Nah, ketika mereka sudah jadi ya itu sudah bisa kita bantu jual, ya bisa kita ekspor, gitu. Ekspor negara-negara luar negeri itu nggak semuanya ternyata membutuhkan sertifikat halal. Mereka kadang punya halal sendiri dan punya BPOM sendiri negaranya, gitu. Nah, jadi tahap awal itu adalah kita
kasih edukasi dan pendampingan gitu ya. Nanti kalau pendampingan bisa kabarin saya juga. Pendampingan itu artinya ya ketika mereka sudah buka usaha ya, mereka mau diapain nih usahanya, mau dijual kemana nih, jangan sampai udah buka usaha tapi nggak ada yang beli. Gitu. Nah, jadi kita tentukan juga marketnya gitu ya, harus mencapai 4P. Ya, 4P itu ada produknya, ada place-nya, tempatnya, ya ada promosinya, ada price-nya. Jadi dalam satu marketing itu harus ada 4P itu gitu. Laptop saya lobet. Wait ya. Ya mungkin nanti kapan-kapan kita bisa meet up ya Pak Anwar. Nanti saya lihat spesialisasinya di bidang apa. Yang sudah ada apa Pak Anwar? Ini karena baru merintis, kita juga di Jawa Barat itu ada marketplace. Jadi rencananya guru yang punya ya produk-produk kita pasarkan dan kita saling membeli sesama guru begitu. Kita berupaya. Nah, banyaknya sih kuliner ya, ada yang di sini tuh yang terdata itu dominannya di kuliner begitu. Hanya dari segi yang paling sekarang tercepat mah ya baru pemikiran kami begitu di grade di bidang IT karena ada yang beberapa guru honor bagus sehingga nanti dalam pelatihan-pelatihan bisa kita berbagi begitu. Tapi dalam bidang kuliner yang lain masih belum kebayang. Oke, baik, itu sangat inspiratif ya Pak, luar biasa ya. Nanti setelah itu langsung Pak, ketika mereka sudah ada ya, langsung dispesialisasi, langsung bikin IUMK ya, izin usaha mikro kecil, itu gratis. Ketika mereka sudah bikin itu, langsung aja cari di oss.go.id. Nah, nanti setelah itu Bapak kerjasama dengan Dinas Koperasi dan UKM gitu. Jangan mentok sampai di IG aja, tapi harus kerjasama dengan Dinas Koperasi dan UKM setempat Bapak Ibu berada. Gitu ya. Nanti dari mereka akan ada kuota pelatihan dan itu biasanya itu mereka ikut pelatihan dan mereka dapat gaji, bukan gaji ya, ganti transport mungkin ya. Nah, itu. Jadi dapat transfer dari situ, ada anggarannya dari pemerintah. Gitu. Sehingga itu ada syaratnya ya. Ada syaratnya, itu mereka harus mendaftar ke dinas setempat, ya Dinas Koperasi dan UKM. Biasanya antri Pak, antri data. Yang penting harus dekat dengan Dinas Koperasi dan UKM untuk mencari tahu kapan ada pelatihan dan kapan antri datanya kita kebagian bulan berapa, tahun berapa. Gitu. Bapak nanti sekarang bisa jadi tahun depan baru dapat. Tapi nggak apa-apa, yang penting Bapak ngasih data dulu aja yang akan ikut pelatihan. Gitu. Ya mudah-mudahan kalau ada rezeki bisa tahun ini juga. Gitu Pak. Jadi nanti akan mendapat pendampingan juga, harus kerjasama dengan BPOM, halal, hak paten, hak merek. Jadi ketika mereka menjadi guru honorer juga, mereka punya kebanggaan gitu ya. Saya walaupun jadi guru honorer, saya bisa punya usaha loh gitu kan. Nah, saya bisa menjual atau buka usaha tentang kuliner. Kita bisa menjual misalkan yang jago IT ya, bisa jual-jual aplikasi. Nah, tapi perlu diingat, tadi saya sudah sampaikan belum ya? Ini masih kelihatan nggak PPT saya? Masih Pak. Iya. Nih. Nih dia. Ketika kita buka usaha, kelihatan ya Pak Anwar? Kelihatan Pak. Bagaimana dengan yang masih bekerja jadi guru atau dengan perusahaan lain? Bapak Ibu yang PNS, yang nggak PNS, ya yang honorer, bagaimana? Yo, tuh. Jadi Bapak Ibu harus tuntaskan dulu, tunaikan dulu kewajiban Bapak Ibu sebagai guru. Ya, jangan sampai kita bisnis sana sini, gurunya ditinggal, anak-anak dipembengkalai. Wah, itu nggak tanggung jawab, itu bisnis juga nggak bakal berhasil. Gitu. Ya, jadi tanggung jawab kita sudah diamanahkan gitu ya. Mengajar anak didik, membantu, mengarahkan, ya. Kita selesaikan dulu tugas kita itu, ya. Ketika jam istirahat atau kita pulang baru kita ambil berbisnis gitu.
Nah, jangan sampai ketika kita berbisnis, tugas utama kita atau tupoksi kita ya sebagai guru kita tinggalkan, itu salah besar. Justru kita nggak bakal berkah ya, bisnis kita juga. Gitu. Karena kan kita ingat ya Bapak Ibu ya, pendidikan itu seyogianya adalah sosial. Ya, kita sebagai guru adalah kita, ya kalau saya ya sebagai amal saya buat di akhir nanti gitu ya. Jadi kita mengajarkan dengan tulus, dengan ikhlas, apalagi maaf ya Bapak Ibu yang ngajar guru honorer di beberapa daerah, ya saya tahu kayak gimana gitu ya Bapak Ibu perjuangannya. Nah, udah secara tulus aja kita mengajar anak didik kita dengan tulus, walaupun maaf ya dengan, mohon maaf jika memang honornya masih belum standar gitu ya. Nah, itu bisa menjadikan kita dengan tulus mengajar anak didik kita, rezeki kita mengalir aja Bapak Ibu dari bisnis kita gitu ya. Saya dulu tahun 2010-11 masih di bawah UMR gitu ya, tapi di guru itu gaji guru kita, jadi guru itu sebagai amal kita. Ya, ternyata rezekinya saya berbisnis, saya jual properti, jual travel, lebih gede dari itu, bisa 2 kali lipat gaji honor saya. Gitu. Jadi sebagai guru itu ya sebagai amal kita saja, amal kita kepada siswa kita, ya mau dibilang gimana, yang penting kita beramal. Ternyata rezeki kita ngasih kualitas yang bagus kepada anak didik kita dan tanggung jawab kepada tugas-tugas kita di luar jam kerja kita sebagai guru, kita berbisnis. Gitu. Kan Sabtu Minggu libur kan? Atau pulang kerja malam masih bisa kan? Gitu. Oke, baik Pak Anwar. Yang penting terus ya Pak, jangan patah semangat, nanti kalau bingung mentok bisa japri saya juga. Nanti kalau mau ada usaha yang BPOM, ya saya langsung arahkan ke teman saya yang BPOM, dan saya akan mensosialisasikan juga, itu gratis Pak. Nggak usah dipikirin biayanya. Gitu. Oke, baik. Saya selesai selanjutnya. Pak Anwar, jawaban dari Pak Subhan, mudah-mudahan tidak puas. Ya. Agar bisa ada pertanyaan berikutnya nanti secara pribadi mungkin ke Pak Subhan. Siap. Untuk selanjutnya, ini saya baca ada pertanyaan di chat ya dari Bu Erlisa Lestari. Assalamualaikum. Maaf Pak, izin bertanya. Saya selain mengajar sambil bisnis di bidang bordir, supa dan nanam pepaya dan sembako. Namun benar keadaan usaha tersebut dalam keadaan naik turun. Bahkan sempat nadi yang mati. Bahkan sering mengalami kegagalan dan kena tipu, termasuk terlalu percaya sama orang-orang terdekat. Nah, bagaimana untuk bisa lebih menguatkan mental serta keyakinan diri untuk fokus pada bisnis dan menumbuhkan mental yang nggak receh-receh pada anak didik di sekolah. Karena realnya, menanamkan jiwa mental wirausaha tak semudah membalikan telapak tangan. Terima kasih. Itu pertanyaan dari Bu Erlisa Lestari, Pak Subhan. Mangga, Pak. Oke. Jadi menanamkan mental, buka usaha bordir kan tadi saya sudah sampaikan Bapak Ibu ya, buka usaah itu naik turun ya Pak Yuslan. Ya, jadi Bapak Ibu kalau turun, itulah bisnis. Iya, itulah wirausaha. Ya, kalau naik terus itu bukan wirausaha. Wirausaha itu naik turun. Gitu. Nah, Bapak Ibu yang lagi turun, mengalami langsung inovasi. Ketika turun saat COVID begini, ya, saat COVID begini, Bapak Ibu harus mendekatkan diri, ya, mengedukasi, memberikan promosi kepada pelanggan-pelanggan kita yang dulu sebelum COVID masih beli, gitu. Kita harus mengadakan pendekatan, pengakraban kepada mereka supaya mereka mau beli produk kita lagi walaupun saat COVID, gitu. Saya juga dengan bimbel saya nih, walaupun sekarang bimbel yang online walaupun offline itu kan sedikit ya, tapi saya tidak kematian ide, saya inovasi. Ternyata yang lebih banyak sekarang khusus saya di bidang wirausaha, gitu. Yang les adalah yang khusus emak bapaknya, gitu. Kan sama aja ya. Nah, kemarin anaknya yang les, yang khusus. Sekarang mak bapaknya yang khusus. Anaknya enggak, ya enggak masalah. Gitu. Saya buka inovasi khusus wirausaha, gitu. Dan lesnya khususnya online pakai Zoom, kalau enggak Webex, kalau enggak Google Meet, gitu.
Nah, itu jadi kita harus survive ya, harus inovasi. Karena kalau nggak inovasi, nggak survive, tidak ada problem solving, wirausaha pun kita mati. Dan kita nggak mungkin bisa lepas dari kondisi COVID sekarang ini. Misalkan, aduh nggak laku-laku, stres, aduh gimana gitu ya. Wah, itu akan menyebabkan pikiran positif kita butek. Iya. Kalau kita udah butek, udah nggak bisa mikir. Gitu. Nah, jadi kita harus menenangkan jiwa kita, ya, otak kita pun demikian. Dan satu lagi, manajemen hutang. Karena hutang, setelah saya evaluasi, hutang itu bisa mengacaukan pikiran kita yang punya inspirasi bagus. Ketika dengan hutang, kita nggak bisa mikir jernih, Bapak Ibu. Ya, begitupun Bapak Ibu, misalkan ada teman atau saudara, misalkan mau minjem uang 200.000, 300.000, 100.000, ketika Bapak Ibu ada, udah sumbangin aja, nggak usah dipikir utang, gitu. Kenapa? Karena kalau misalkan kita jadi utang, kita tahu orang itu nggak mampu bayar, ketika kita datang mau ke rumahnya, mau silaturahmi, disangka mau nagih utang. Jadinya dia pergi-pergi dia, padahal di rumahnya. Maaf Pak, saya nggak ada di rumah. Padahal ada di rumah tuh dia. Nah, jadi seperti itu. Ya, itu pun salah satu manajemen hutang. Karena hutang juga mempengaruhi cara berpikir kita juga. Gitu. Nah, kita harus menginspirasi kita ketika manajemen diri kita juga ada yang pas, itu perlu kita evaluasi. Maka itulah wirausaha itu pasti terus belajar. Apalagi Bapak Ibu yang jadi sekolah. Mengajarkan anak didik kita. Ketika wirausaha, semua wirausaha gitu ya. Maka saya yakin nggak bakal ada pengangguran. Ya. Kenapa? Karena kalau banyak pengangguran dan banyak kemiskinan, akan banyak pula kriminalitas. Yang kena kita juga, ya kan? Gitu. Kalau misalkan kita kenapa-napa kan, nah maka kita lah sebagai sosialisasi, kita harus mensosialisasi wirausaha pada anak didik kita, ke teman-teman kita, gitu. Kenapa? Karena ketika kita wirausaha, anak didik kita wirausaha, mereka walaupun alhamdulillah, walaupun omsetnya nggak tinggi, tapi dia masih bisa makan. Gitu. Dia terus berinovasi, berkreasi, berproduktivitas tinggi gitu. Sehingga produktivitas mereka harus berinovasi lagi gimana caranya ya saat Covid gini. Berarti gue harus belajar online nih. Mau nggak mau siswa kita harus belajar online gitu kan. Mau nggak mau tuh siswa kita harus jago jualan. Maka mereka akan belajar, cari tahu tuh di internet. Mana sih nih cara-cara jago-jago jualan? Oh caranya begini. Oh caranya bikin video promosi. Mereka akan langsung, ilmu itu sudah menyebar dunia digital, udah tinggal kita cari aja gitu ya, itu langsung ketemu di Google gitu. Itu banyak sekali ya, mungkin itu ya Bapak Ibu ya. Jadi teruslah, jangan patah semangat ya. Memang kalau bisnis itu, wirausaha itu naik turun. Kalau ketika masih sepi, belum ada peningkatan inovasi ya, wirausaha itu survivalnya tinggi. UMKM tuh survive-nya tinggi. Ya, dia tidak ada menyerah. Gitu. Oke. Silakan selanjutnya. Oke, terima kasih Pak Subhan. Yaitu itulah Bu Erlisa jawaban dari Pak Subhan. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian karena waktunya memang Terima kasih Pak. mepet sekali. Mungkin yang tadi semula rencana 3 pertanyaan, mungkin cuma 2 pertanyaan saja yang bisa kami aturkan kepada Pak Subhan. Ya, untuk ini sesi terakhir adalah merupakan resume. Ya, untuk sesi kali ini memang luar biasa sekali materinya, yaitu tentang kewirausahaan. Di mana kewirausahaan itu adalah orang yang berani menguruskan suatu pekerjaan baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Kemudian harus memiliki tujuan, memiliki mental karakter pengusaha. Kemudian juga harus suka dengan tantangan. Itu yang kemudian juga harus selalu tidak rendah diri jika diremehkan. Betul ya Pak Subhan ya? Jika dimusuhi. Ya, tidak juga langsung jatuh,
yang akhirnya akan menikmati hasil diakui dengan prestasi. Kemudian jangan gentar menghadapi usaha yang turun naik. Kita harus punya inovasi, kita harus memodifikasi masalah atau produk kita sesuai yang pertanyaan daripada Bu Erlisa tadi. Kemudian sebagai seorang guru juga harus menunaikan tugasnya terlebih dahulu baru melaksanakan bisnis atau wirausaha. Kemudian juga dari pertanyaan Pak Anwar tadi, yaitu tentang sudah memberikan donasi guru honor, kemudian mengadakan pelatihan yang jenis apa yang sesuai. Tadi juga Pak Suwa mengatakan harus ada 4P, yaitu product, place, promosi, dan price. Kemudian juga harus ada pendampingan setelah itu. Jadi bukan hanya diberikan ikannya, tetapi diberikan kail, setelah diberikan kail juga harus diberikan pendampingan agar usaha tersebut berjalan lancar. Maksudnya, si pengusaha jika terkendala karena didampingi akan tetap bisa bangkit, bukan langsung jatuh. Tersungkur ya Pak Subhan ya. Kemudian dari Bu Erlisa juga sama, pernah mengalami naik turun, bahkan usahanya mungkin tidak meningkat. Nah, bagaimana meningkatkan mentalnya? Nah, tadi Pak Subhan juga telah memberikan harus memodifikasi dan inovasi serta pendekatan kepada konsumen. Demikianlah Bapak Guru hebat sekalian. Sekali lagi kita berikan aplaus kepada Bapak Subhan dengan materi yang sangat luar biasa ini. Dan agar mungkin suatu saat nanti jika kita mengadakan materi yang lanjutan daripada ini, Pak Subhan bisa meluangkan waktunya kembali. Ini permintaan Pak Subhan. Amin. Terus terang, saya pribadi, Bu Hesti dan teman-teman sekalian, Guru hebat masih sangat-sangat mengharapkan materi yang baru sedikit sekali ini bagi kami, Pak Subhan. Sama-sama Pak, nanti kita adakan kopdar lagi lah Pak. Amin, terima kasih atas kesediaan waktunya. Mungkin sama-sama. Oh iya, satu lagi Bapak Ibu. Ya, mangga, kalau Pak. yang mau konfirmasi atau konsultasi bisa hubungin saya atau di grup saya kolom di chat ya Pak ya. Di grup UKM, kalau mau tanya-tanya silahkan, kita umum gratis kok. Untuk konsultasi silahkan Bapak Ibu. Oke, terima kasih Pak Baik, saya silakan ke Pak. Terima kasih sekali lagi atas materi yang luar biasa ini. Untuk selanjutnya, saya serahkan kembali kepada host untuk ditindaklanjuti. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Yusran, Pak Subhan. Materinya Waalaikumsalam. Materinya memang luar biasa. Pesertanya juga antusias dan rasanya memang nggak cukup hanya 1,5 jam malam ini. Wajib nanti harus ada kelanjutannya lagi. Biar nanti kita coba lagi. Betul. Karena kita tadi pas di awal juga udah sempat ngobrol nanti ke depan mau ngapain nih gitu. Sampai udah mikirin, oh nanti pensiun harus punya apa nih. Nah ini mudah-mudahan bisa belajar dari sekarang. Nah, untuk Bapak dan Ibu yang sudah hadir pada Ngopi IGI malam ini dengan IGI Kota Bogor, mudah-mudahan nggak pernah bosan, kita nantikan lagi untuk kelas selanjutnya. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir. Mangga sedemikian, selamat istirahat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih Pak Subhan. Pak Yusran. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di sesi selanjutnya ya. Siap. Terima kasih Pak Anwar juga. Ya, selalu Bapak Ibu ya. Pak Ustadz. Ya, Bu Meti, kita mau foto bersama dulu nggak? Boleh Pak Subhan, boleh. Bapak Ibu sebelum keluar, mohon kameranya dihidupkan. Videonya, kameranya dihidupkan dan kita akan foto bersama. Sorry Bu Meti, aku begini aja. Adanya. Oke Bu.
Nggak Bapak Ibu, silahkan. Kameranya di Ayo hitung Aba-aba, siapa yang hitung? Ya, saya hitung ya. Oke. Oke, silakan. Satu. Pak Yuson, silakan dihitung ya Pak Yuson ya. Ya, Bu Meti yang screenshot ya. Oke, 1, 2, 3. Oke. Ya. Berikutnya 1, 2, 3. Oke, berikutnya. Ya. Ada anak main foto. Di foto. Udah nggak apa-apa Bu Meti. Bu Meti ada yang gangguin. Main foto. Ada yang mau ikut foto nih. Ada yang mau ikut foto nggak apa-apa. 1, 2, 3. Yes. Oke. Nah, Masih ada? Yuk. 1, 2. Tolong kameranya diaktifkan. 1, 2, 3. Kameranya diaktifkan. Yang lainnya tolong Mudrika Zen, Pak Mudrika. Sepertinya sudah semua itu tadi Pak. Udah ya? Udah. Oke, kalau udah semua, alhamdulillah. Iya, ya. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita ketemu lagi 2 minggu yang akan datang. Turun semuanya Bapak Ibu. Terima kasih Bu Meti. Sukses Igi Kota Bogor. Sukses. Ya, salam Sukses untuk kita juga semua buat ya, Bu. Jawa Barat ya, Bu. Bapak. Semua.